Selamat siang, pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam Benteng News TV, menghadirkan informasi yang aktual, informatif, tegas, lugas, dan terpercaya dari Kabupaten Tangerang serta berbagai peristiwa penting lainnya. Pemirsa, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang menjadi alarm serius bagi seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku dinilai belum cukup apabila tidak diiringi perlindungan yang menyeluruh bagi korban, mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga jaminan keberlangsungan pendidikan. Berikut laporan selengkapnya. Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, mendesak pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat sistem pendampingan bagi korban kekerasan seksual secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada saat laporan diterima pihak kepolisian. Pemerintah harus memastikan setiap korban memperoleh pendampingan hingga seluruh proses hukum selesai dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pernyataan tersebut disampaikan Deden saat menjadi narasumber dalam diskusi reboan yang digelar Media Center DPRD Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan itu, Deden mengungkapkan bahwa salah satu kendala terbesar dalam penanganan perkara kekerasan seksual adalah terbatasnya jumlah saksi ahli dan psikolog klinis. Akibatnya, tidak sedikit perkara yang terhenti sebelum memasuki tahap persidangan. Padahal, keberadaan saksi ahli menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara di tingkat penyidikan. Sementara biaya menghadirkan saksi ahli mencapai antara 5 hingga 10 juta rupiah untuk setiap kasus, angka yang dinilai memberatkan korban yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Deden mengusulkan agar pemerintah Kabupaten Tangerang mengadopsi sistem yang telah diterapkan pemerintah Kabupaten Bogor, yakni merekrut saksi ahli dan psikolog klinis sebagai tenaga profesional yang digaji pemerintah setiap bulan. Melalui skema tersebut, tenaga ahli dapat langsung memberikan pendampingan setiap kali terjadi kasus tanpa dibebani perhitungan biaya per perkara. Dengan demikian, proses penanganan hukum diharapkan berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Selain itu, Deden juga mendorong penambahan sedikitnya 5 psikolog klinis yang ditempatkan di Dinas Kesehatan, maupun sejumlah puskesmas, agar korban dapat segera memperoleh layanan pemulihan psikologis, tanpa harus menunggu jadwal tenaga profesional dari luar daerah. Ia menilai kebutuhan pendampingan akan terus meningkat, mengingat dalam satu perkara kekerasan seksual seringkali terdapat banyak korban, seperti yang pernah terjadi pada sejumlah kasus di lingkungan pesantren, sekolah, hingga kasus sodomi di Kabupaten Tangerang. Tak hanya menyoroti aspek hukum, Deden juga meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak korban kekerasan seksual. Menurutnya, korban tidak boleh kembali mengalami penderitaan akibat perundungan atau stigma di lingkungan sekolah. Apabila kondisi psikologis korban belum memungkinkan untuk kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran sementara dapat dilakukan dari rumah hingga kondisi korban benar-benar pulih. Deden juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban, khususnya di era digital. Ia menilai, penyebaran identitas korban melalui media maupun platform digital dapat meninggalkan jejak yang berdampak panjang terhadap masa depan dan kondisi psikologis korban. Selain itu, Pos Bantuan Hukum milik pemerintah Kabupaten Tangerang juga didorong lebih aktif memberikan pendampingan kepada korban, sehingga tidak ada lagi upaya penghentian perkara melalui penyelesaian di luar proses hukum. Sementara itu, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang mencatat, hingga tanggal 15 Juli tahun 2026, terdapat 202 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani. Angka tersebut meningkat dibandingkan akhir Juni yang tercatat sebanyak 172 kasus. Dari jumlah tersebut, 64 kasus merupakan kekerasan seksual, terdiri atas 47 kasus yang menimpa anak-anak dan 17 kasus terhadap perempuan dewasa. Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat perlindungan, mempercepat pemulihan korban, sekaligus memastikan setiap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat lain dan dinas juga sudah dengan energi dan yang lainnya ya, beberapa kejadian itu adalah tokoh agama, karena
kalau dari dinas dengan dari dewan nasihatin pimpinan pondok pesantren masalah kampanye anti kekerasan seksual kan bingung, bisa kita yang datang terus diceramahi, kita nggak tahu hati aja nyaho naon sih ya, sehingga kita juga nyari pola nih, jangan sampai kita yang bertujuan baik hasilnya malah sia-sia. Dan pelibatan banyak orang untuk menjadi speaker bersama berkampanye bahwa stop kekerasan seksual dan ayo laporkan di lapangan. Terjadi keberanian untuk melaporkan juga harus dibangun. Ini sebagai upaya pencegahan bahwa siapapun bisa punya keberanian melaporkan apabila itu terjadi, sehingga menjadi penahan juga bagi orang untuk ingin melakukan. Pemirsa, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak cukup diwujudkan hanya melalui hukuman bagi pelaku. Pendampingan hukum yang berkelanjutan, pemulihan psikologis yang cepat, serta jaminan atas hak pendidikan merupakan bagian penting dalam mengembalikan masa depan para korban. Semoga kepedulian semua pihak mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi setiap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang. Dan mau lapor, jadi tetap kami tanya ya, itu korban mau melaporkan tidak. Nah memang kasusnya memang kalau untuk pelaporan ini pengalaman kami sudah lapor, terutama itu yang untuk anak-anak ya Pak ya, yang dari pusat sudah dimandatkan ke tiap masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Untuk langkah pertama tadi laporan sampai hari ini ya Pak ya, hari ini di Juli tanggal 15 ini laporan yang masuk ke kami 202 kasus, dan kebanyakan itu memang 102 Pak, baru 102, jangan 120 Pak. 102 per tanggal kasusnya, jadi iya 202 jumlahnya, jadi per tanggal 15 Pak, adanya per tanggal 15 Juli ini. Juni aja Pak, akhir Juni itu 172, 100 sekarang sudah 102. Aku dengan korban yang saya belum tahu ini. Kenapa banyak? Karena memang kasus kita itu terbanyak itu kasus kekerasan seksual, dan lebih banyak kasus itu terjadi pada anak-anak. Kenapa anak-anak banyak? Karena biasanya kalau pelaku satu, jumlah korban anak-anak itu banyak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti Benteng News TV, menghadirkan informasi yang aktual, tegas, lugas, terpercaya, dan menginspirasi. Selamat siang, dan sampai jumpa.